mungkin kita menghadap zat yang maha dekat, zat yang lebih dekat daripada urat nadi kita, lalu kita menghadap dia dengan bahasa asing. Kita jadi makhluk asing, bahkan kita tidak ngerti artinya. Ini bahaya. Yang kedua, pemahaman tentang bacaan sholat dan makna gerak. Tak mungkin kita menghadap zat yang maha dekat, zat yang lebih dekat daripada urat nadi kita, lalu kita menghadap dia dengan bahasa asing. Kita jadi makhluk asing, bahkan kita tidak ngerti artinya. Ini bahaya. Kita orang Jawa, orang Sunda, orang Melayu menghadap Allah dalam sholat kita menggunakan bahasa Arab. Apa jadinya kalau bahasa Arab yang kita baca dalam sholat itu gak tahu maknanya? Nah, ini bahaya. Maka kita harus mulai belajar makna-makna bacaan sholat. Lalu tidak cukup juga hanya ngerti terjemahannya, tapi pemahaman, penghayatan atas yang kita tahu tadi. Bayangkan, kita orang Jawa, orang Sunda. Setiap 1 menit bisa kita mengucapkan 300 kata secara lisan. Secara hati, kalau dalam hati bisa 10 kali lipat. Kita baca Al-Fatihah dalam sholat kita, lalu kemudian kita barengi dengan terjemahannya dalam hati, tetap masih ada ruang kosong. Kita ingat gantungan kunci, kita ingat pecel lele. Kapan waktu luang, waktu kosong itu agar tetap khusyuk? Ya dengan pemahaman, penghayatan atas apa yang kita baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami menyembah. Ya Allah, itu banyak banget itu. Berapa persekian detik kita bisa mengadu pada Allah, bermunajat. Sholat itu kan munajat. Rangkaian yang kita baca, protokol yang kita baca, bacaan sholat, bukan kita ubah dengan bahasa Jawa, bahasa Sunda, bukan itu tujuan saya. Tetapi penghayatan maknanya harus dengan bahasa ibumu, bahasa kalbumu. Kita menyentuh, berhadapan dengan Allah dalam sholat kita dengan bahasa kalbu yang dekat dengan kita. Lalu misalnya apa pemahaman? Sholat itu kan munajat. Diduduk antara 2 sujud. Rabbik firli. Ya Allah, ampuni aku. Ketika saat itu ingat dosa, ungkapkan itu permohonan ampunmu. Warhamni, sayangi aku ya Allah. Wajibun, cukupkanlah. Warfa'ni, tinggikanlah derajatku. Apa tinggikan derajatku di sini? Masih melangit. Down to earth. Kita harus berpikir apa yang perlu kita minta pada Allah. Bisikan penghayatan itu sampai ke dalam sholat. Wahdini, tunjukkanlah. Wa'afini, sehatkanlah. Biar gak kena penyakit pun kita sebetulnya sudah ada rangkaian itu dalam doa sholat. Sehatkanlah aku ya Allah. Ya sehat apa? Kamu lagi punya penyakit apa dalam kehidupan nyata? Sampaikan dalam sholat dengan penghayatan itu, dengan getar hatimu yang mungkin tanpa suara, tanpa kata, tapi itu tersampaikan secara batin. Begitu lagi, apalagi saat sujud. Saat sujud kita harus betul-betul nih berbisik pada bumi, berbisik ke arah bumi, terdengar hingga langit. Salat itu kan mi'rajul mukminin. Salat itu kan adalah mi'raj bagi kaum mukmin. Maka rasakan saat sujud itu, gunakan sebagai media komunikasi untuk mengadu, untuk menyampaikan munajat kita kepada Allah. Sesuatu yang sangat personal, sesuatu yang sangat pribadi, ungkapkan itu. Jadi agar juga memahami bahwa kita menghadap zat dengan komunikasi batin yang sangat personal. Hingga akhirnya kita tidak dianggap seperti burung beo depan Tuhan. Kita paham maknanya, kita tahu penghayatannya. Lalu selebihnya kita juga harus tahu makna gerak dalam sholat. Sujud, kenapa harus 2 kali? Allahu Akbar, Subhan Rabbil A'la wa bihamdi, Subhan Rabbil A'la wa bihamdi, Subhan Rabbil A'la wa bihamdi.
kita biar tahu pertama kali kita itu nanti ya, hidup, mati, masuk ke tanah, dihidupkan lagi, kita hidup, kita berasal dari tanah, kembalikan ke tanah lagi. Subhanallah, ya Allah, rasakan itu. Bagaimana kalau prosesi tadi secara alamiah tubuh kita juga merekam asyik masuknya kita bersama Allah, menjadi energi positif yang luar biasa, otak jadi jernih ya, karena semua sudah diadukan pada Allah. Kita juga mengadu dengan Allah, kepada Allah dengan sesuatu yang sangat personal. Kita memahami, oh Allah, sholat menjadi sesuatu yang sangat menyaksikan, sangat dahsyat bagi jiwa kita, sangat dahsyat bagi raga kita. Sudah banyak teori yang menyebut tentang bagaimana indahnya sholat tahajud sebagai terapi untuk orang-orang yang sakit misalnya, orang stres, depresi, pakai sholat bro. Sholat itu media untuk menjernihkan, untuk membersihkan. Karena itu khrotanil qulub. Sholat itu untuk membersihkan dari dosa-dosa kita. Sholat itu untuk menyadarkan kesadaran rohani kita. Jadi ini jadi media yang betul-betul bisa kita lakukan dengan sangat personal. Medianya sholat. Nah, tafahum tadi. Yang ketiga adalah at-ta'zim, pengagungan kepada Allah. Sholat itu isinya pengagungan kepada Allah.